Hingga akhirnya H-3 pertandingan manajer telepon saya. Itu melalui telepon, Coach, kita tidak menemukan kata sepakat dengan Coach Mauricio, maka via telepon ini saya bilang bahwa semifinal di kompetisi musim ini tanggung jawab tim ini sudah ada di Coach RD. Awalnya saya bilang ke Jaja, saya boleh minta sesuatu enggak sama kamu? Apa, Coach? Saya pengen main bola ke Bandung. Oke, Jaja bilang gitu. Akhirnya itu saya sampaikan secara terbuka di ruang ganti. Saya bilang kau main. Kalau boleh saya minta sesuatu ke semua. Saya pengen jalan-jalan ke Bandung. Maksudnya pengen masuk final ya? Pengen masuk final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujatahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Yang pertama saya akan ucapkan selamat bagi Madura United yang sudah menjadi runner up dari Championship Series BRI Liga 1 2023-2024. Kalau dalam pandangan saya ini adalah musim terbaiknya Madura United. Kenapa? Selain juga menjadi runner up, Madura United juga di regular series itu berada di posisi 4. Ini posisi terbaik sejak tahun 2017 di era Liga 1. Terus juga ada salah satu pemain dari Madura United juga diganjar penghargaan, yaitu adalah Best Player Francisco Rivera. Kalau saya sebut sebagai musim terbaik, layak atau tidak? Ayo kita bahas. Di sini sudah ada caretaker pelatih Madura United, Rahmat Basuki. Selamat datang di studio kami, Coach. Terima kasih, Mas Said. Ya, gimana nih, euforianya masih ada atau seperti apa nih menjadi runner up Championship Series BRI Liga 1 2023-2024? Alhamdulillah ya, mungkin benar apa yang Mas Said sampaikan. Jadi pencapaian Madura United ini memang yang terbaik musim ini secara tim. Dan euforianya tentunya masih terasa sampai hari ini. Saya masih menikmati hasil dari pekerjaan yang kami lakukan. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan lebih baik lagi, bisa lebih berprestasi lagi. Berarti Coach setuju kalau ini musim terbaiknya Madura United? Secara peringkat ya. Jadi kita bisa runner up di kompetisi tertinggi di negeri ini, itu pencapaian terbaik Madura United selama ini. Iya. Kalau sebelumnya ngobrol di sini cetak sejarah bersama U18, sekarang bersama senior. Gimana nih? Ya itu mungkin bagian dari proses yang harus saya jalani. Alhamdulillah semua proses mulai dari Elite Pro Academy U16, 18, 20 dan 21 udah saya lewati. Hingga akhirnya promosi ke senior, langsung menjadi caretaker di musim pertama bersama Coach Fabio Levendes. Waktu itu juga harus berpisah jalan dengan Madura. Selama 1 bulan waktu itu ya? Selama 1 bulan. Kalau nggak salah 3 atau 4 laga terakhir gitu. 4 laga terakhir. Saya harus memimpin tim Madura United. Dan tahun ini kembali lagi memimpin Madura United sebagai caretaker, bahkan masuk di fase semifinal. Fase-fase krusial nih. Fase krusial banget. Dan tekanannya memang luar biasa banget. Gimana saat pertama kali diamanahkan? Tentu ini berbeda dengan musim sebelumnya yang hanya menyelesaikan kompetisi, yang bagaimana waktu itu mempertahankan Madura United tidak degradasi. Betul. Dan mau mengejar ke atas sudah tidak bisa waktu itu. Mungkin. Iya. Yang sekarang ini di masa-masa krusial, dalam artian sudah tancap gas di akhir Championship Series, di regular series hingga masuk 4 besar dan bertahan di 4 besar, tapi tiba-tiba masuk semifinal, coach yang menjadi nahkoda. Gimana tekanan psikologisnya dan gimana situasinya waktu itu? Kalau secara psikologis tentunya sangat-sangat berat, Mas. Karena kalau waktu zamannya Coach Fabio Levendes mungkin tekanannya tidak terlalu berat, karena saya pikir di 4 pertandingan sisa itu apapun hasilnya kita tidak akan terdegradasi. Kalau menang pun selama 4 pertandingan itu kita juga gak mungkin jadi juara. Tapi ketika saya harus menjadi caretaker di Championship Series, ada tekanan tersendiri, terutama masalah keinginan supporter. Itu yang menjadi tekanan tersendiri bagi saya. Padahal sebenarnya saya yakin seluruh supporter di Madura United, di Madura, kita lolos ke Championship Series aja sudah prestasi yang sangat luar biasa. Sepakat sudah. Sepakat. Tapi saya yakin juga bahwa ketika ditanya masing-masing supporter, mereka pasti ingin melangkah lebih jauh lagi, lolos ke final dan bisa juara. Dan ketika itu selalu saya pikirkan, selalu saya bayangkan, akhirnya jadi tekanan juga ke saya.
gimana seandainya nanti cuma lolos saja ke Championship Series. Begitu di semifinal kita kalah telak lawan Borneo yang begitu dikjaya ya di regular seriesnya. Tapi saya berusaha menikmati pekerjaan saya waktu itu. Saya bismillah aja. Saya juga berbicara dengan manajemen, dengan para pemain. Apapun yang kita lakukan di semifinal itu adalah yang terbaik. Gimana ceritanya waktu diamanahkan? Situasinya seperti apa dan apa yang disampaikan oleh manajemen atau direktur atau siapa? Waktu itu setelah lawan terakhir kita lawan Arema. Setelah itu kita libur untuk melanjutkan ke Championship Series. Sambil lalu saya lihat Mauricio datang ke lapangan itu sebetulnya sudah seperti apa Mas ya? Masih ada kesepakatan yang harus dia lakukan dengan manajemen. Tapi saya sudah melihat bahwa kondisi tim waktu itu, saya melihat bahwa ini kayaknya kok gak akan ada kata sepakat antara manajemen dengan Coach Mauricio. Saya berpikir jadi teringat waktu Coach Fabio Lefundes dulu. Jadi kalau dibilang siap, tentunya saya belum benar-benar siap untuk menjadi seorang pelatih kepala, apalagi di tim sekelas Madura United. Tapi ya harus siap, karena memang setiap musim ketika memasuki musim baru, harapan saya cuma satu. Tim ini bekerja dengan baik, tim pelatih juga bekerja dengan baik, hingga dari awal pembentukan tim sampai selesai kompetisi tidak ada pergantian pelatih. Saking pengennya saya gak jadi caretaker, karena secara psikologis saya belum siap untuk memimpin pemain-pemain sekelas Fahrudin, Selamat Nur Cahyo, sekelas Jaja yang sudah timnas Brazil. Itu saya merasa saya belum siap untuk memimpin mereka. Tapi sekali lagi ini juga menjadi tantangan bagi saya, menjadi mungkin dedikasi saya kepada Madura United, dan alhamdulillah apa yang menjadi kekhawatiran saya di semifinal itu tidak menjadi kenyataan. Kita bisa lolos ke final. Dari awalnya kita, mungkin orang banyak berpikir Madura gak akan lolos ke semifinal. Begitu lolos semifinal ketemu Borneo, orang berpikir mungkin Madura selesai sudah di semifinal, pasti kalah lawan Borneo. Tapi Tuhan berkata lain, kita lolos ke final meskipun kita tidak jadi juara, tapi kami sudah melakukan yang terbaik untuk Madura. Iya. Waktu diamanahkan itu situasinya di mana itu? Disampaikannya via apa? Atau ketemu terus tiba-tiba disampaikan, dan gimana situasinya sampean? Apa memang sudah menduga seperti itu? Jadi latihan sebelum kita menjalani leg pertama lawan Borneo 4 hari apa 5 hari kalau nggak salah, itu sudah saya yang memimpin. Mauricio datang tapi bilang, RB kamu pimpin latihan. Oke coach, saya pimpin latihan. Hingga akhirnya H-3 pertandingan, manajer telepon saya. Itu melalui telepon, coach, kita tidak menemukan kata sepakat dengan Coach Mauricio, maka via telepon ini saya bilang bahwa semifinal di kompetisi musim ini tanggung jawab tim ini sudah ada di Coach RB. Ya tentunya dugaan itu sebetulnya sudah ada, tapi ketika manajer memastikan bahwa itu memang terjadi, ya kaget sih Mas, kaget, sedih juga karena saya tahu Coach Mauricio orang baik, dan ya semua perasaan lah campur aduk. Tapi akhirnya saya berusaha untuk meyakinkan diri bahwa ini bagian dari prosesnya. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik demi Madura United, dan ya kita jalan. Apa pertama yang muncul di benaknya? Dan maksudnya dalam artian saya harus gimana ini ya? Yang pertama muncul yaitu besok ini jumlahnya berapa pemain. Sampai bingung, sampai saking bingungnya karena ini semifinal loh Mas. Beda dengan kompetisi yang tahun sebelumnya. Yeah. Masuk semifinal saya jadi ngeblank. Malam itu saya jadi ngeblank. Saya bikin program, ini berapa pemain? Kira-kira. Sorry, itu H-3. 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 Berapa pemain ya kira-kira? Siapa saja yang tidak bisa ikut latihan karena cedera atau ini alasan ini. Saya bikin program waktu itu. Ya sudahlah, saya coba perbaiki apa yang menjadi kekurangan Madura United di mata saya. Yang kadang saya sampaikan ke Coach Mauricio. Dan itu jadi tugas utama saya itu. Jadi memperbaiki apa yang menurut saya kurang. Sudahlah, bismillah, kita jalan besok latihan tanpa ada asisten pelatih, cuma pelatih fisik, pemanasan, ini. Ya akhirnya jalan, dan alhamdulillah ternyata respon pemain sangat luar biasa. Ya akhirnya berjalan dengan biasa. Bahkan semua pemain
eh, sangat menerima ketika saya harus mengambil alih memimpin latihan dan menjalankan program yang saya bikin. Semua pemain terlihat sangat antusias. Waktu lawan Borneo ini apa nih yang disampaikan coach untuk meyakinkan? Tentu walaupun semua pemain menerima, saya punya keyakinan nih. Ini hanya keyakinan saya personal Iya. bahwa pasti ada sisi juga itu berdampak dengan transisi kebetulan di masa-masa krusial. Transisi bangku pelatih. Apa yang disampaikan coach untuk meyakinkan pemain waktu itu? Kalau di leg pertama, saya murni cuma ingin menjalankan taktik saja. Karena waktu itu saya berpikir kita tidak ada beban. Kalaupun kalah lawan Borneo, Borneo adalah juara di regular series. Saya merasa bahwa seluruh Indonesia, seluruh penikmat sepak bola Indonesia waktu itu pasti meremehkan kita. Oh, pasti menjagokan Borneo waktu itu Pasti ya. menjagokan Borneo. Dan ketika kita kalah, mereka pasti sudah sesuai prediksi. Akhirnya saya cuma lebih mengutamakan apa yang saya bikin di latihan. Jadi secara taktikal bagaimana mengantisipasi permainan Borneo itu yang saya lakukan. Tapi beda ketika di leg kedua. Nah, karena leg pertama berhasil berjalan dengan baik. Ya. Terus leg kedua ini penentuan nih. Oh, Ya. tampaknya ada peluang nih. Ya. Sebetulnya itu tidak ada di skenario ya. Karena saya melihat kita berangkat ke Borneo dengan skenario yang sama, dengan cara bermain apa yang saya inginkan. Tapi situasi yang memaksa saya untuk bisa lebih memotivasi lagi. Ketika kami datang ke stadion, mendapat sambutan yang kurang elok dari beberapa oknum supporter. Saya tidak bilang semua supporter Borneo berlaku anarkis kepada kami, enggak. Memang ada sebagian oknum Saywar nih. saywar melakukan lemparan. Akhirnya saya bilang kepada pemain, karena waktu itu sudah pasti yang tampil di final kan Persib. Kami sudah tahu bahwa Iya, karena H-1 mainnya. H-1 dan leg pertama kita kalau seandainya kita menang, kalah pun kita pasti away. Pilihannya away antara ke Bandung sama ke Bali. Saya bilang ke pemain yang pertama adalah sekuat apapun Borneo dan supporternya melakukan gangguan kepada kita. Tapi kalau Tuhan menginginkan kita di final, kita pasti ke final. Dan sampai detik ini saya yakin kemauan kalian pasti sama, dan saya percaya bahwa kualitas tim ini adalah bermain di final. Itu saya bilang ke pemain. Yang pertama. Yang kedua, saya coba untuk mencairkan suasana karena waktu itu memang tegang, Mas. Awalnya saya bilang ke Jaja, saya boleh minta sesuatu enggak sama kamu? Apa, Kuci? Saya pengen main bola ke Bandung. Oke, Jaja bilang gitu. Akhirnya itu saya sampaikan secara terbuka di ruang ganti. Saya bilang ke pemain, kalau boleh saya minta sesuatu ke semua. Saya pengen jalan-jalan ke Bandung. Maksudnya pengen masuk final ya? Pengen masuk final. Karena Persib Bandung sudah masuk Persib dulu. Bandung. Karena kalau main di Bali berarti kita kan nomor 3, perebutan nomor 3. Tapi kalau ke Bandung kita perebutan juara 1 dan 2. Saya bilang ke pemain bahwa spot terbaik untuk jalan-jalan tahun ini adalah Bandung. Jadi kalau mau jalan-jalan, ayo kita ke Bandung. Dan alhamdulillah ternyata motivasi yang saya berikan sedikit lebih mencairkan suasana yang pertama dan memotivasi ternyata. Dan alhamdulillah kita berhasil ke final. Dan itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Berarti waktu itu tidak menduga bisa masuk. Tidak final. menduga, Mas. Tidak menduga. Tidak menduga. Iya. Dan akhirnya gimana nih situasinya ketika sudah masuk final? Tentu tekanan supporter makin besar. Makin besar. Karena lawan Borneo peringkat pertama di regular series bisa. Terus sekarang lawannya bukan yang peringkat pertama di Champions Series. Tentu tekanan supporter juga besar. Betul. Apa segala macam. Gimana ini waktu menatap final? Kalau secara permainan, Mas ya, kita menang lawan Borneo. Nah, terus setelah itu kita akan menghadapi Persib Bandung. Saya sudah menduga bahwa melawan Persib Bandung bukan laga yang mudah. Dan bukan saya bilang ke pemain bahwa bukan berarti kalian mengatasi Borneo akan mudah mengatasi Persib Bandung. Karena saya menganalisa beberapa pertandingan Persib Bandung.
Secara kualitas tim loh Mas, secara permainan Bandung lebih solid. Makanya saya berpikir, saya sudah memprediksi bahwa laga di Bandung tidak akan mudah. Bahkan laga di Bangkalan pun tidak akan mudah untuk Madura United. Ditambah dengan keinginan supporter tadi yang Mas Said bilang, saya juga bilang tadi pertama bahwa lolos ke semifinal adalah pencapaian yang pasti sangat diapresiasi oleh para supporter, para penikmat sepak bola di Madura. Tapi semua supporter pasti juga sepakat ketika ditanya, ketika lolos ke final mau juara apa enggak? Pastinya mau juara, dan itu yang menjadi tekanan bagi saya. Makanya kekecewaan yang saya rasakan sekarang adalah kekecewaan kepada diri saya sendiri karena saya tidak mampu membawa tim ini menjadi juara musim ini. Karena kesempatan itu sebetulnya sangat besar. Sangat besar coach. Iya, kalau saya bilang komen, kalau tidak sekarang kapan lagi? Belum tentu ya. Iya, mumpung di final. Di final. Kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Dinamika di musim ini kita sudah sama-sama menjalani, susah senang kita jalani. Kita sampai di puncak, lakukan yang terbaik. Karena musim depan kita tidak tahu kita masih bersama atau tidak. Kalian kalaupun berada di tim lain dengan kualitas tim mungkin yang lebih bagus dari era sekarang di Madura United, belum tentu kalian bisa sampai di final. Maka selesaikan ini musim ini dengan baik, kalau bisa kita juara. Dan itu juga bagus bagi pemain, value-nya naik. Iya, saya bilang ini jadikan Madura sekarang ini etalase buat kalian. Kalau kalian bagus, mumpung etalasenya lagi bagus ini, nilai tawarnya tinggi iya, nanti. pasti harga kalian juga akan naik. Itu sudah saya sampaikan Mas ke pemain bahwa ini kesempatan buat kalian. Setelah itu final selesai, apalagi kita bisa juara, lakukan apa yang menurut kalian terbaik buat kalian, buat keluarga kalian, dan buat karir kalian. Iya. Waktu leg pertama, dari awal masih bisa kuat kebobolan. Kalau saya sebagai penonton waktu itu menyaksikan, itu tampaknya akan berakhir 1-0, selesai. Iya. Waktu itu. Tapi tiba-tiba di injury time ada 2 gol yang itu bukan di menit-menit awal, 95-99 kalau nggak salah ya. 90 plus 12 yang terakhir. Iya, itu kan berarti udah mau udah benar-benar mau selesai gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana pulang dari Bandung dengan dalam kondisi seperti itu? Saya pikir bukan masalah taktik ya. Jadi tidak ada skenario saya untuk mengganti 3 pemain sekaligus di waktu yang bersamaan. Jelas itu bukan skenario dari saya. Tapi waktu itu yang menjadi kunci kekalahan kami di Bandung, pergantian pemain. Bukan berarti pemain yang menggantikan pemain yang cedera itu jelek, enggak. Cuma momentum, Mas. Jadi di partai besar seperti final di Liga 1 ini, momentum itu sangat penting. Saat bagaimana kita bermain sudah dengan intensitas yang sangat tinggi. Waktu itu kan intensitasnya sangat tinggi. Bandung sudah bisa keluar dari tekanan. Mereka intensitasnya sudah mulai naik. Mereka ingin mencetak gol karena mereka bermain di laga kandang. Tiba-tiba 3 pemain saya harus cedera, dan itu harus diganti secara bersamaan. Jadi momentum itu yang dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Jaja keluar, Alek Vanjin keluar, Abioso keluar, masuk pemain baru yang secara mentalitas masih belum nyetel ini dengan situasi pertandingan waktu itu. Kalau nggak salah menit 65, menit berapa itu saya lupa. Jadi saya pikir kekalahan pergantian itu yang memegang kunci kekalahan kita sampai 3-0 di situ. Tapi seperti Mas Said bilang, saya juga menduga bahwa selesai dengan 1-0. Gak apa-apa lah, kita kejar di Bangkalan masih mungkin, masih sangat bisa. Tapi kehilangan fokus karena kita juga berusaha. Nah, satu-satunya kesalahan yang saya buat adalah saya lupa bahwa ada leg kedua. Jadi saya berambisi waktu itu ingin menyamakan kedudukan. Karena waktu itu kita juga nyerangnya bagus loh, Mas. Memang Persib bertahan dengan baik, tapi kita juga nyerangnya juga lumayan bagus. Bahkan ada beberapa peluang waktu itu yang bisa di-create, yang seharusnya bisa scoring, Nah, satu-satunya kesalahan itu. Jadi ada leg kedua. Makanya saya belajar dari itu bahwa gak usah panik ketika
di leg pertama, apalagi main away, kita bisa manfaatkan leg kedua saat bermain di laga kandang. Oh, berarti situasinya coach waktu itu lupa, dipikir laga itu selesai sampai peluit panjang. Iya. Oh, Jadi iya, saya iya. pikir Situasinya mungkin Iya. karena euforianya berbeda, iklimnya berbeda, karena itu final, Iya. terus mainnya main away, supporternya juga banyak, Wah, luar apa segala biasa. macam. Dan situasinya lupa dalam kondisi, oh ini harus dikejar gitu iya, ya. harusnya waktu itu saya memilih untuk menurunkan tempo. Oh iya. Jadi bukan merubah cara bermainnya, tapi menurunkan tempo. Sedikit lebih memperlambat tempo, tidak terlalu agresif. Seharusnya itu yang saya lakukan. Jadi satu-satunya kesalahan itu yang saya lakukan. Karena terkadang kalau lihat permainan itu, ketika intensitas tinggi, terus lawannya juga tinggi, ya ini kemungkinan saling serang banyak. Iya. Tapi ketika intensitas tinggi terus belum bisa mengimbangi, itu lebih baik ngajak turun aja, Betul, calling down aja dulu betul, ya. iya. Biar mereka juga sering, oh ini kok udah panas kok masih mau didinginkan gitu. Kehilangan Betul. momentum juga Harusnya seperti itu. Iya. Jadi ya ini ya proses lah Mas. Proses. Saya berusaha untuk saya bilang ke pemain, bahkan tidak ada satupun pemain yang melakukan kesalahan. Jadi kesalahan itu murni dari saya, dari tim pelatih. Tapi situasi itu jadi pengalaman berharga bagi coach. Iya. Setidaknya menguatkan mental, dan ketika berada di situasi yang sama tidak akan melakukan maksudnya dalam artian lebih tenang gitu Iya, dalam menghadapi situasi. Iya. Sebetulnya kalau masalah tenang sih saya tidak ada tekanan kok Mas. Kita tampil di final aja sudah luar biasa. Cuma memang yang membuat saya panik adalah ketika 3 pemain saya cedera. Iya. Itu akhirnya saya sedikit panik, kadang terburu-buru ketika menginstruksikan ke pemain ya, karena itu tidak ada di skenario. Dan saya pernah mengalami itu, melakukan banyak pergantian pemain dan lawan bisa mencetak gol. Kalau Mas Said ingat waktu kita lawan Persis Solo Iya. di putaran pertama, mengganti banyak pemain. Waktu itu 3 pemain kalau nggak salah. Dalam waktu 2 menit Persis Solo bisa mencetak 3 gol. Itu bukan berarti pemainnya tidak baik, cuman dalam artian posisi di situasi di lapangan Iya. mereka kan sudah klop nih, sudah benar. klop. Tiba-tiba ada pemain baru masuk, bisa aja belum klop dengan yang di dalam ya. Bahkan pemain yang masuk pun dia tidak tahu kalau dia tiba-tiba masuk. Nah sekarang Mas Said bayangkan bagaimana pemain yang tidak tahu dia tiba-tiba disuruh main dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan ribuan supporter yang terus meneriaki, memberikan dukungan ke tim Persib, tiba-tiba masuk untuk main. Mereka pasti kaget, pasti secara mentalitas belum siap. Dan kalau pemanasan sudah, semua pemain melakukan pemanasan. Jadi saya pikir murni karena momentum ya. ya. Dalam kondisi udah 3-0, kekalahan, ketertinggalannya 3-0, terus beberapa pemain cedera. Di home gimana nih ketika pulang? Waktu itu sebelum laga, situasinya seperti apa? Kalau saya tipe orang yang selalu berpikir positif, bahwa selama kita bersama, kita melakukan segalanya dengan baik, mempersiapkannya dengan baik, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi tentunya harus menunggu restu dari Tuhan, dan itu sudah kita lakukan. Pulang dari Bandung, kita recovery, kita adakan persiapan, saya analisa pertandingan leg pertama, dan saya pikir bahwa memang kekuatan Persib ada di defensif mereka. Saya tidak bilang bahwa Bandung itu negatif football, enggak, tapi mereka lebih punya defense yang kuat, punya defense yang bagus, terus transisi pertahanannya juga cepat. Transisi dari bertahan ke menyerangnya juga sangat cepat. Jadi semua analisa itu saya lakukan, dan saya lakukan itu di latihan juga. Ini loh transisinya Persib seperti ini. Transisi negatifnya seperti ini. Ini pasti bolanya ke ini, bolanya pasti ke ini. Sudah kami lakukan semua. Nah tapi karena tekanan untuk mengejar margin gol yang 3 itu membuat kami selalu terburu-buru saat menyerang. Memang banyak ada peluang yang kami ciptakan di leg kedua, tapi karena terburu-buru untuk mencetak gol, akhirnya gagal untuk mengejar ketertinggalan tadi. Jadi yang saya lakukan adalah murni menganalisa permainan Bandung, analisa kekalahan kita seperti apa, saya tunjukkan ke pemain,
Sebelumnya saya bilang ke pemain, analisa video ini bukan untuk mencari salahnya pemain di mana, tapi lebih saling mengkoreksi apa benar ini kesalahan satu dua pemain atau murni karena memang kualitas Persib yang sangat baik. Jadi sudah kami lakukan, dan saya bilang ke pemain bahwa saat kalian mau bekerja keras tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu banyak terjadi di sepak bola di dunia, bahwa banyak sekali tim yang sudah tertinggal 4 gol bisa menjadi Liga Champion itu banyak. Liga Champion banyak. Jadi itu yang jadi contoh ke mereka. Dan leg kedua bermain ternyata kita juga masih gagal melawan Persib Bandung. Tentu waktu itu situasinya kan mau mengejar gol pembuka nih. Iya, mengejar gol cepat. Betul. Agar lebih mudah ke belakangnya. Tapi tidak segera tercipta. Apa yang disampaikan coach waktu di Parung turun minum? Di meeting sebelum pertandingan saya bilang kunci kalau kalian pengen bisa mengatasi Persib Bandung adalah gol cepat. Kalau bisa cetak gol saja di menit-menit awal, maka pekerjaannya akan lebih mudah. Babak pertama selesai, tidak ada gol yang terjadi. Babak kedua, saya bilang ke pemain, masih ada 45 menit. Apalagi 45 menit. Bahkan tersisa 5 menit. Ketika kalian mau terus mencoba untuk mencetak gol, pasti akan ada gol. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba, saya bilang ke pemain. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut mencoba. Coba aja terus sudah. Mau syuting dari jauh, coba. Penetrasi ke dalam kotak penalti lakukan. Lewat crossing tetap lakukan. Pokoknya segala arah kami coba. Saya bilang ke pemain pasti akan ada gol. Tapi ya saya akui bahwa Persib memang bertahan dengan sangat baik. Luar biasa pertahanan mereka, dan saya pikir mereka layak jadi juara musim ini. Iya. Memang walaupun cuma 5 menit bisa aja terjadi. Karena saya juga teringat waktu Madura United lawan PSMS Medan di Medan, di Stadion Teladan. Waktu itu Madura United bisa cetak gol dalam kurun waktu 15 menit hanya 3 gol. 3 gol dalam waktu 15 menit aja. Itu. Tapi yang jadi persoalan, PSMS Medan juga mencetak gol dalam waktu 15 menit 3 gol juga. Jadi ya itu magicnya sepak bola itu, Mas. Jadinya waktu walaupun sesingkat apapun itu masih bisa. Buktinya Persib Bandung di masa-masa injury time cetak 2 gol. Iya. Jadi itu magic di sepak bola ya itu. Semua kemungkinan bisa terjadi. Semua kemungkinan. Tapi secara keseluruhan itu kan jadi capaian yang terbaik nih. Sudah bisa menjadi runner up, ada salah satu pemain yang dinobatkan sebagai best player. Terus dari segala macam kompleksitas persoalan juga diakui itu tidak diakui, dari awal Madura United juga diisukan bahwa akan kehabisan bensin di paruh musim. Itu sering terjadi terhadap Madura United, dan juga ada beberapa persoalan juga yang menimpa Madura United, pergantian presiden klub apa segala macam. Apa sih sebenarnya coach melihat, kan mendampingi dari awal nih. Mendampingi dari awal. Apa sebenarnya yang ada di Madura United hingga meraih capaian terbaiknya ini? Jadi musim terbaiknya lah, setidaknya 8 tahun ini adalah musim terbaiknya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Bisa meraih itu. Senang melihat tim ini bekerja dengan baik. Itu yang pertama. Semua pemain bekerja dengan baik, semua staf yang ada di Madura United bekerja dengan loyalitas tinggi, termasuk kitman, media officer, semua. Mereka bekerja sebagai sebuah tim, bekerja dengan hati, dan soliditas mereka tidak perlu diragukan. Musim ini kami bekerja luar biasa sekali. Ya dinamikanya memang tim musim ini memang sangat berat. Kalau dikatakan bisa mustahil untuk bisa meraih prestasi seperti sekarang, memang mustahil, Mas. Tapi saya bilang bahwa soliditas, loyalitas dan dedikasi tim ini mengalahkan semua pandangan negatif tentang tim ini. Dan pencapaian ini tentunya memang karena kerja keras semua elemen yang ada di Madura United. Dan hal terbaik yang menjadi catatan saya adalah sekarang orang-orang yang bilang bahwa Madura United di tiap putaran kedua selalu menjual pertandingan, kehabisan bensin, ini dan itu. Sekarang mereka harus
mengakui lah bahwa Mengakui. tidak seperti itu Bahwa sebenarnya tidak terjadi. ada pengaturan skor, menjual pertandingan, kehabisan bensin itu tidak ada di Madura United. Tidak ada satupun Mas di Madura United yang pengen tim ini kalah di setiap pertandingan. Semuanya pengen menang. Semuanya pengen membahagiakan. Kemenangan ini tentunya pasti sangat menyenangkan orang di Madura. Dan tidak mungkin tidak ada yang tidak pengen menang. Jadi tidak ada istilah menjual pertandingan, habis bensin, ini itu. Itu yang mereka harus hapus sekarang. Itu yang menjadi kesenangan yang luar biasa bagi saya. Terus yang kedua adalah ini pencapaian pribadi yang istimewa bagi saya, meskipun cuma memimpin di semifinal, tapi jelas menjadi kepuasan tersendiri, menjadi kebahagiaan yang mungkin akan sangat sulit untuk terulang. Dan mudah-mudahan ini menjadikan saya sebagai pelatih yang semakin tahu, oh seperti ini sepak bola di Indonesia. Ya mudah-mudahan ke depan tim ini termasuk saya juga bisa bekerja lebih baik lagi hingga memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Madura. Tentunya jadi pengalaman yang berharga, jadi pembelajaran juga bagi Coach Iya. untuk lebih baik ke depannya, Iya. menjadi pelatih yang lebih siap ke depannya, Betul. lebih matang ke depannya. Hingga tidak mudah panik ketika mengambil Iya, keputusan, siap. bagaimana menginstruksikan pemain. Oke. Mungkin itu. Ada rencana ini kan belum bisa menjadi pelatih di Liga 1. Ada Iya. rencana mau ngambil lagi. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang rezekinya harus ngambil lisensi pro, ya saya harus ambil lisensi pro. Ada rencana nggak atau tahun ini gitu? Mudah-mudahan kalau secepatnya enggak sih Mas. Saya masih pengen menjalani proses dulu, belajar lagi, baru setelah itu ketika saya sudah merasa pantas untuk mengambil pro, maka saya akan ikut lisensi pro. Iya. Terakhir apa nih yang ingin disampaikan kepada warga Madura dan supporter Madura United? Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kawal terus filosofi kami, sepak bola Madruji, Madura yang damai, rukun dan insya Allah terpuji. Dan sekarang masyarakat di Indonesia tahu bahwa supporter Madura memang luar biasa. Masyarakat Madura memang terkenal sangat santun, tidak mudah terprovokasi, dan keberhasilan kami di kompetisi musim ini adalah untuk kalian. Terima kasih untuk para masyarakat, para supporter, kalian memang luar biasa. Siap. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat terhadap Madura United yang sudah Terima kasih, menjadi Mas Said. runner up Championship Series dari Liga 1 Alhamdulillah. 2023-2024. Iya betul. Tadi Coach RB menyampaikan bahwa kuncinya adalah kerjasama. Yang dimaksud kerjasama ini adalah semuanya kerja ya Coach. Sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Betul, betul. Ya, ini yang sangat penting dan banyak hal atau banyak tempat atau banyak instansi atau banyak klub atau banyak orang yang tidak mau kerjasama. Kerjasama ini bisa menjadi kunci karena kita tahu kita hidup di Indonesia yang dari dulu sudah diajarin gotong royong. Apalagi di sepak bola Mas. Di Sepak sepak bola bola, ini kan sepak bola ini crowded Mas, rame. Dilakukan oleh 11 pemain lawan 11 pemain. Betul. Gimana kalau mereka tidak bekerja sama? Betul. Tidak mungkin. Iya. Bahkan Persib Bandung pun meski memiliki Ciro Alves dan David Silva, tapi 9 lainnya juga harus bekerja sama untuk mendukung dua ini. Iya betul. Kalau 11-11-nya itu adalah Cristiano Ronaldo sekalipun, yang menjadi kiper juga Cristiano Ronaldo juga tidak akan bisa. Tidak akan mungkin. Akan Iya. sesuai dengan tempatnya, Betul. posisinya masing-masing dan Betul. kemampuannya masing-masing. Betul. Ya itu saja Sepakat. dari saya. Syahid Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.